Kalau lagi minta damai sejahtera, kita nggak tahu damai sejahtera sampai kita lagi ruwet loh. Banyak orang bingung. Saya kan datang sama orang Belanda nih. Belanda ini memang agak istimewa, kota negara kecil, tapi indahnya luar biasa, bersih banget ya. Di mana-mana bunga, apalagi nih sebentar lagi nih musim semi nih. Wah, sepanjang jalan itu bunga semua. Apalagi kalau nanti lagi pesta tulip. Wah, tiap kota ada tulip yang indah, keren banget. Nah, itu saya bilang sama orang Belanda, kamu itu hidup di sorga. Mereka bingung. Terus mereka, kenapa kamu bisa bilang begitu? Saya cerita segala macam. Terus dia bilang sama saya, semua orang Belanda yang saya tanyain ya, dia kan bilang, terima kasih kamu sudah ceritakan. Kalau enggak kami enggak sadar kalau kami tinggal di sorga. Mereka itu benar-benar Belanda ini kayak paradise ya, kayak surga benar-benar. Ada kemerdekaan, ada apa jaminan sosial, apa segala macam. Enggak ada orang kere di Belanda. Kayak sakere-kerenya orang itu artinya nggak sarapan pagi. Artinya ya nggak sarapan pagi. Bukan nggak makan 7 hari, bukan. Tapi nggak sarapan pagi itu udah kere. Begitu. Nah, tapi mereka nggak sadar kalau mereka tinggal di surga. Sampai saya cerita. Terus mereka terima kasih, ada yang sampai nangis. Kalau yang melankolis, ada orang-orang Belanda itu kan paling gampang tersentuh gitu kan. Sampai dia nangis. Loh, kenapa nangis? Iya, aku berterima kasih kamu cerita itu. Kalau aku itu hidupnya suka mengeluh, dia bilang. Saya baru sadar tuh saya tinggal di sorga. Kalau kamu nggak cerita ini, saya nggak sadar kalau saya tinggal di sorga. Nah, itu sama dengan damai sejahtera. Ketika kita minta damai sejahtera, kita nggak sadar. Karena banyak orang kan kurang mengucap syukur kan. Tapi ketika kita doa terus dengan damai sejahtera, akhirnya damai sejahtera itu datang. Saya tuh ngalami pencobaan, saya minta damai sejahtera, nggak tambah lerep, tambah edan damai sejahtera. Tetapi begitu saya ngerti damai sejahtera, itu cobaan masih ada, oh masih ada, oh, tapi enak sekali rasanya, damai banget. Jadi merasakan damai di tengah topan badai coba. Dan saya baru ngerti. Nah, makanya anak-anak saya kalau jalan sama saya, anak perempuan saya ya, kalau yang laki-laki kan sudah badannya udah besar banget. Anak perempuan saya kalau jalan sama saya, dia tenang, dia tenang. Kalau lagi ada ruwet-ruwet, dia cuma pegang dia pelukan saya. Dia percaya sekali karena dalam banyak masalah dia tahu saya akan lindungi dia. Nah, itu juga. Jadi waktu kita membaca di Mazmur 23, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu artinya apa? Anda lagi ngalamin apapun sekarang, nggak takut aja, tenang aja. Karena tadi makanya saya bilang, yang Anda harus takutkan ketika mulut kita keluh berkata Yesus adalah majikan kita, Tuhan kita satu-satunya, dan Yesus adalah juru selamat. Ketika kita gagal percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Anda harus takut itu. Artinya apa? Nggak ada iman. Kalau sudah nggak ada iman, nggak ada pertolongan, udah selesai aja hidup kita itu saat itu. Haleluya. Makanya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu minta ya, harus diminta. Itu nanti Anda akan, aduh saya ngelewatin itu ya, damai yang melampaui segala akal manusia. Dan memang akhirnya masalah itu selesai sendiri karena kita damai. Wah, orang di topan badai menyerbu. Kita tenang, damai. Kita nggak panik. Bisa saja rambut kita mau mabit segala macam, hati ini tenang, kita teguh berdiri. Badai itu berhenti sendiri. Badai begitu besar, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang aja. Damai yang melampaui segala akal, yang menguasai hidup kita dan keluarga kita. Minta ya, minta. Dan itu nanti di puncak itu nanti Anda akan ngerti. Wih, ternyata ini yang namanya damai yang melampaui segala akal. Dan Anda akan ketagihan. Haleluya. Haleluya, Pak. Haleluya. Moga-moga ya. Saya kira gitu Pak Semut, Pak. Bobi. Namanya semut ya. Iya, damai. Dan yang jangan lupa puasa ya dalam pencobaan itu, itulah saatnya kita puasa. Jangan takut, jangan saatnya kita puasa. Baca Yesaya 58. Sikap hati kita selama puasa itu harus Yesaya 58. Ya, itu adalah sikap hati kita selama puasa. Ya, saya juga ada Jadi tulis kalau di dalam playlist Dogmatika bagaimana puasa yang benar.
Gitu ya. Ya, termasuk kalau ada yang ini Pak, yang mendesak-desak Pak ya. Ya. Oh ya. Ya, Kalau ada jadi kepepet. maksudnya apa ya? Keuangan misalnya kan, tagihan Iya, yang menumpuk, masalah tiba-tiba kita kolaps, bangkrut, puasa. iya, ya itu Pak. Maksudnya kadang-kadang problemnya itu adalah apa? eh, harus membuat keputusan gitu. Nah, keputusannya ini keputusan yang si malakama ya, yang istilahnya kalau dipukul itu kena ayah, kalau dipukul Kalau kanan ditelan, kena ayah, kalau dipukul dimakan ibu mati, kalau ya ditelan ayam mati. Caranya gimana? Dimut. harus diputuskan. Nah, itu Caranya dimut. itu Pak. Iya, itu yang kadang-kadang ini dua-duanya ada benernya. Jadi kayak gini, disuruh milih yang mati ibu atau yang mati bapak. Nah, ini kan susah. Jadi kadang-kadang Ya, wah, ya itu mohon doanya lah Pak puasa. untuk itu. Puasa Tuhan Pak ya. tolong Pak Bobi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun masalahmu, Tuh damai yang melampaui segala akal menguasai hidupmu dan pertolongan dari surga di dalam nama Yesus Kristus akan menolong hidupmu sehingga engkau melihat kuasa dan mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya.